Halo guys, salam dari rakyat kecil. Saat ini kita sebagai rakyat kecil ingin sambung rasa tentang berbagai hal yang kita lihat menjadi fenomena belakangan ini. Pertama, fenomena adanya berita tentang begal di jalanan. Saya meminta perhatian dari seluruh pembuat, baik pabrik, baik operator pembuatan motor atau mobil. Sebenarnya kalau memang ada niat untuk memberantas begal, itu kita harus masuk ke dalam hilirnya, muaranya dulu, hulunya dulu ya. Kejadian begal ini adalah hilir atau muara yang kelihatan. Untuk mengatasinya tidak bisa langsung di muaranya, tapi harus dari hulu permasalahannya. Yaitu, kalau memang ada niat dari pembuat motor atau mobil, bahwa bisa dibuat orang yang bisa membawa motor dan mobil, tidak hanya dengan membuka kunci, tetapi juga dengan kode password lah ya. Password ini sama seperti orang passwordnya ATM. Harus dibuat seperti cara pembuatan password ATM, di mana tidak bisa orang membawa motor atau mobil kecuali passwordnya diketahui oleh pemiliknya. Sehingga tidak sembarangan orang bisa membawa motor walaupun kuncinya bisa ada letter T. Harus ada pengaman yang disediakan oleh pembuat motor dan mobil yang bisa melindungi konsumennya. Bayangkan kalau ada orang mau membegal motor tetapi tidak bisa membawa motor itu karena passwordnya sudah dikunci, hanya pemilik yang memilikinya yang bisa. Maka sia-sia orang mau membegal juga nggak akan bisa. Keburu dikejar oleh warga atau masyarakat. Ini harap diperhatikan oleh pembuat motor dan mobil. Yang kedua, fenomena dengan berita remblong yang sering terjadi merenggut nyawa. Di mana ini tanggung jawab pembuat mobil atau pembuat motor bila hal ini tidak bisa diatasi? Tentu pemilik motor atau mobil atau terutama truk harus bertanggung jawab untuk bisa menyediakan sistem mengatasi remblong ini. Artinya harus ada namanya plan B yang membuat motor atau mobil bisa berhenti mendadak apabila remnya sedang blong tanpa merusak. Harus ada petunjuk itu disediakan di kemudi. Kalau memang ada niat, tentu harus bisa. Hampir sama dengan kalau kita bilang kita ingin mengadakan rem tambahan yang bisa menahan laju. Jangan pembuat mobil atau motor atau pembuat truk produksi asal produksi saja, tetapi tidak tahu cara mengatasi atau menghilangkan remblong. Kasihan nyawa melayang sia-sia apabila ada lampu merah, orang tidak tahu apa-apa, ada mobil di belakangnya sedang remblong. Nah, tentu petunjuk itu harus ada, ditempelkan di setiap kemudi, ruang kemudi, sehingga memudahkan supir, memudahkan orang yang membawa kendaraan tahu apa yang diperbuat apabila rem sedang blong, sehingga tidak menimbulkan nyawa melayang sia-sia. Yang berikutnya, semakin banyak tawuran merajalela, baik tawuran pelajar, tawuran lingkungan, dan sebagainya. Ini tidak bisa hanya dilemparkan kepada kepolisian yang hanya bisa menangkap apabila sudah terjadi. Tawuran pelajar bisa dieliminasi apabila memang seragam sekolah tidak dibolehkan dipakai di luar sekolah. Orang tidak tahu pelajar mana apabila seragamnya tidak ada. Ini saya lihat belum ada tindakan dari pihak terkait dalam dunia pendidikan untuk melakukan ini. Juga, kalau memang terjadi tawuran pelajar sering di jalanan, alangkah baiknya siswa tidak lagi dibiarkan pulang pergi sendiri.
tapi harus dikirim dan diantar oleh bis sekolah yang tidak punya nama. Bis sekolah yang tidak bermerek nama sekolah, tetapi bisa disediakan untuk mengantar secara bergantian. Mungkin bisa bekerja sama dengan Satpol PP atau kepolisian terdekat. Atau bagaimana caranya harus dipikirkan oleh Dinas Pendidikan. Sampai saat ini saya lihat belum banyak perkembangan untuk mengatasi masalah ini. Tawuran lingkungan bisa dicegah apabila pihak kelurahan, RT, RW setempat koordinasinya benar-benar koordinasi yang sifatnya mitigatif, mencegah dahulu. Punya tombol pemanggilan polisi lewat video call langsung atau CCTV yang langsung kontak ke kantor polisi terdekat. Sehingga apabila ada rencana tertentu, kelompok ingin menyerang lain, begitu ada video call atau CCTV kontak langsung ke polsek terdekat dan koramil terdekat, ini bisa dicegah sebelum terjadi. Berikutnya, alangkah baiknya membuat sistem bahwa tingkat ini bisa dilakukan dengan cara forum komunikasi antar pengurus RT RW yang berbeda kelurahan, sehingga bisa lintas batas kelurahan atau kecamatan. Ini harus ada. Peran camat sama lurah sangat ditunggu, proaktif dong untuk bisa mengatasi wilayahnya. Kita tidak bisa hanya menunggu kabar tawuran, ada korban, baru panggil polisi. Semuanya sia-sia. Tetap terjadi yang penting mencegahnya. Berikutnya, ada kejadian orang tua yang berumur ujur dituduh sebagai pencuri mobil tanpa kejelasan, tanpa bukti, dihajar rame-rame. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Yang sangat menghina akal budi manusia. Kita punya sistem namanya negara hukum. Tanpa adanya bukti, tidak boleh dilakukan penganiayaan atau bukti otentik di lapangan. Boleh saja kalau ada menduga orang tua tersebut mencuri mobil, silakan di stop, panggil polisi. Biarkan polisi nanti akan memproses. Jangan rame-rame melakukan pemukulan tanpa bukti yang jelas. Selain menimbulkan dosa pembunuhan keji, ini adalah dosa yang sangat besar, yaitu penghilangan nyawa secara paksa dan menuduh dengan fitnah tanpa bukti yang jelas. Alangkah baiknya hal-hal ini tetap kita perhatikan. Dan the last but not least, ya, yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, ada fenomena sering terjadi penangkapan dan juga proses hukum karena adanya ujaran kebencian. Alangkah baiknya kita mulai punya budaya malu mengadakan ujaran kebencian. Sebagai manusia yang berakal budi dan berakhlak, kita kembali kepada kehidupan yang benar-benar memuliakan, saling menghormati yang berbeda antar suku agama. Jangan kita latah mengejek karena berbeda suku agama dan daerah. Silakan kita punya proses sendiri, tapi jangan membiarkan perbedaan menjadi pemicu perpecah belahan. Dan terkait dengan pemindahan, sudah ada keputusan pemindahan ke ibu kota kepada Nusantara di Kalimantan Timur. Mari kita hormati keputusan yang ada. Jangan lagi kita menjadikan ini polemik. Hormati keputusan yang ada, doakan dan dukung. Demi menuju Indonesia yang lebih baik, pemerataan yang dulu dinikmati oleh Pulau Jawa, kini waktunya ada di Indonesia bagian tengah. Dan biarlah Indonesia bagian tengah dan timur nanti ikut merasakan kemakmuran ini seperti yang dialami pembangunan di Pulau Jawa yang sudah benar-benar melimpah. Kiranya rakyat Indonesia bisa menikmati pembangunan ini. Kita doakan majulah Nusantara, majulah Indonesia, seluruh daerahnya bersatu. Hancurkan segala bentuk upaya pemecah belahan, hancurkan segala bentuk kejahatan, kriminalitas, dan juga upaya pengadu dombaan yang membahayakan kehidupan bangsa bernegara. Demikian laporan dari hati ke hati dari rakyat kecil. Salam keteguhan.